dulu aku sempat mikir santai aja, cuman kalau suatu saat aku menikah lagi, buat aku pribadi ya pranikah itu penting banget sih gitu. Oke Mbak, ini kita geser dikit ke soal asmara Mbak ya. Nah sekarang kan katanya Mbak udah ada pacar baru lah ya. Bisa tolong diceritain itu siapa? Oke, ya jadi sebenarnya dia tuh teman sekolahku dulu. Terus ya kalau aku pribadi sih sebenarnya pengen bikinnya lebih private aja sih ya, nggak mau terlalu yang di-expose too much juga. Jadi ya teman sekolah yang akhirnya ketemu lagi, terus ya udah kita lagi coba bareng-bareng aja gitu sih. Nah kan Mbak juga kan sempat punya podcast ya di YouTube ya, dan podcast itu kan ada yang waktu sama mantan suami gitu Mbak. Boleh tahu nggak Mbak, kira-kira ada perjanjian sebelum bisa itu ada perjanjian pranikah nggak ketika sebelum memutuskan nikah sama orang ini? Oke. Kalau perjanjian pranikah itu nggak pernah ada sih, aku waktu lagi di sana ya. Kebetulan juga buat aku pribadi waktu itu nggak pernah kepikiran untuk oh ya pranikah karena nanti suatu saat akan bercerai atau apa gitu kan. Cuman kalau buat aku pribadi sebenarnya kalau suatu saat aku menikah lagi ya perjanjian pranikah itu ya penting banget ya, apalagi untuk masalah ya kita sebenarnya nggak usah ngomongin tentang kita bercerai ya. Kalau misalnya amit-amit dari pihak suaminya aja juga ada sesuatu misalnya dalam masalah bisnis, misalnya bisnis apa yang nggak bagus, yang misalnya ya bangkrut atau apa kan juga jadi nggak kena ke kita. Jadi dulu aku sempat mikir santai aja, cuman kalau suatu saat aku menikah lagi, buat aku pribadi ya pranikah itu penting banget sih. Gitu. Tadi ngomongin lagi asmara, dulu kan sempat gagal, sempat trauma nggak sih mau buat jalin hubungan lagi gitu, sempat ada trauma nggak sih? Pasti ada lah ya trauma, makanya ada lagunya Trauma juga kan. Itu memang ya pasti ada lah ya, kita namanya kita manusia biasa ya, walaupun kelihatannya kayak tegar-tegar aja tapi kan pasti ada lah, ini kita manusia punya perasaan dan trauma itu pasti ada lah, apalagi dengan di sosmed itu kan suka banyak aja berita-berita wah selingkuh apa-apa yang aduh kadang nggak enak gitu kan didengarnya. Ya itu semakin lagi gitu loh, makin bikin kayak takut ya kayaknya mau ngejalanin hubungan tuh, karena kok kayaknya dunia makin serem gitu sekarang ini gitu kan. Cuman ya kadang kalau aku pikir kalau kita nggak coba juga nggak tahu kan ya gitu. Maksudnya kalau kita nggak coba untuk move on, kita nggak coba untuk percaya lagi gitu kan juga ya masa gitu-gitu aja ya, nanti aku menyendiri seumur hidup kan ya, jadi apalah aku ini ya kan. Maksudnya aku pun pasti pengen punya suatu saat ya maksudnya punya keluarga lagi, punya keturunan dan lain sebagainya gitu kan. Jadi trauma pasti ada tapi ya pelan-pelan lah gitu, kayak diobatinnya pelan-pelan gitu sih. Nah waktu trauma itu sedown apa tuh kamu, sampai desperate kah atau gimana kayak gitu bukan? Ya traumanya gila lah, kadang nggak sampai gila ya amit-amit, cuman maksudnya aku bener-bener bisa yang ngerem diri di kamar, bisa nangis gitu. Cuman kan aku nggak pernah share ya misalnya di sosmed aku walaupun nangis-nangis atau apa. Ya menurutku itu hal yang normal lah, karena kita baru, maksudnya aku tuh baru melewati namanya proses pernikahan yang tidak lancar gitu kan. Ya dengan hal itu aku merasa kayak dulu aku pernah kayak sedih, desperate, sampai pernah kayak ya kayak ke psikiater juga gitu, sorry bukan psikiater, psikolog gitu kan. Itu buat aku ya emang ya wajar lah untuk dilewatin, karena kalau aku nggak sampai ngelewatin itu malah jadi aneh ya. Karena berarti oh selama ini kamu nggak pakai hati dong, nggak pakai cinta dong ngejalaninnya gitu kan. Jadi momen-momen kayak sedih, trauma, desperate itu pasti ada sih. Cuman memang udah berlalu banget sih itu, karena udah lama juga ya aku ya, maksudnya dengan pasanganku yang pertama itu udah bener-bener udah lama banget. Jadi kadang udah nggak mau aku inget-inget lagi juga anyway sih gitu. Terus yang bikin kamu kayak oke, aku harus move on gitu, selain tadi yang rencana pengen punya pasangan lagi itu apa lagi tuh triggernya kayak oke aku kayaknya harus move on gitu, beranjak itu gimana? Sebenarnya karena apa ya karena ya mungkin karena ketemu temenku ini yang dari teman sekolah, ya aku ngerasa ya cukup nyaman juga sama dia gitu kan. Dan aku ngerasa ya kenapa nggak mencoba aja sih gitu. Dan kayaknya ya kita ya maksudnya gini, aku juga masih muda, aku ngerasa kayak ya nggak ada salahnya ya. Maksudnya aku mencoba lagi dengan orang baru, mencoba membuka hati lagi gitu kan. Karena juga kadang kan kalau sendiri terus juga kayaknya bukan bosen ya. Maksudnya pasti ada momen pengen pengen ada pasangan nih yang bareng sama kita. Jadi sebenarnya triggernya dari situ aja sih, dari karena udah ngerasa nyaman dan cocok sama pasanganku yang baru, dan aku ngerasa ya udah deh kayak pengen coba juga lah, masa kayak sendiri terus juga kayak ngapain ya gitu sih.
Berarti sekarang kan ini udah dapet cowok tuh, dulu melalui filtrasi yang dan selektif banget nggak sih buat cari pasangan? Ya pastilah, pasti. Dan bahkan di awal-awal juga malah nggak kepikiran mau punya pasangan apa ibaratnya ke dalam waktu yang deket gitu ya. Kayak aku pikir, tar dulu deh kayaknya butuh healing dulu. Dan jadi banyak screeningnya gitu kalau ke cowok tuh kayak, ini dia ntar gini nggak ya, ntar dia begini nggak ya. Banyak banget di awal sih gitu. Dan ya mau se-screeningnya kita itu kan balik lagi sebenarnya ke dirinya dari pasangan kita juga ya. Kalau misalnya kita udah merasa kita udah screening yang paling maksimal tapi ternyata di luar itu kan di luar kemampuan kita lah ya gitu. Jadi kalau aku pribadi sekarang screening di awal, tapi untuk menjalaninya ya udah jalanin aja lah, nggak usah terlalu banyak dipikirin, nggak usah terlalu banyak distresin. Malah kalau terlalu banyak mikir tuh malah jadinya kayak bounce back gitu loh, malah jadi yang tadinya mau deket malah jadi jauh gitu loh, saking terlalu banyak mikir dan banyak screening gitu sih. Oke. 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 Terima kasih banyak Mbak Thank Dita. you.